Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Regina Marintan Sidabutar dengan NIM 1020250016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik pengumpulan data. Dosen pengampu Ibu Womarida Simbolon, SKM MKes. Teknik pengumpulan data. Apa itu teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai dasar analitis dan penarikan kesimpulan. Menurut para ahli, teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh valid, relevan, dan sesuai fakta di lapangan. Tujuan pengumpulan data. Yang pertama, menjawab rumusan masalah penelitian. Yang kedua, menguji hipotesis penelitian. Yang ketiga, mendapatkan fakta di lapangan. Yang keempat, menjadi dasar analisis data. Yang kelima, menarik kesimpulan penelitian. Tanpa data yang baik, hasil penelitian tidak akan akurat. Pentingnya teknik pengumpulan data. Pemilihan teknik pengumpulan data sangat penting karena mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Jika teknik yang digunakan tepat, maka data akan valid, reliable, objektif, lengkap, dan mudah dianalisis. Sebaliknya, teknik yang salah dapat menyebabkan data bias. Jenis metode pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner ataupun angket. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, dokumentasi. Yang kelima, focus group discussion atau FGD, dan yang keenam, pemeriksaan ataupun tes. Metode dapat digunakan sendiri ataupun digabungkan sesuai kebutuhan penelitian. Penjelasan mengenai kuesioner ataupun angket. Apa sih itu kuesioner? Kuesioner adalah daftar pertanyaan. 2. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam wawancara, peneliti bisa menggali informasi lebih dalam karena dapat berinteraksi langsung dengan responden dan menanyakan hal-hal yang belum jelas. Nah, wawancara ada 4 jenis. Yang pertama, wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan secara urut dan sama untuk semua responden. Tujuannya agar data lebih terarah dan mudah dibandingkan. Yang kedua, wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang sudah memiliki pedoman pertanyaan, tetapi peneliti masih bisa mengembangkan pertanyaan sesuai jawaban responden, jadi lebih fleksibel. Yang ketiga, wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak memiliki susunan pertanyaan tetap. Peneliti lebih bebas menggali informasi sesuai alur pembicaraan, biasanya untuk data yang lebih mendalam. Yang keempat, wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan kepada beberapa orang sekaligus dalam satu forum diskusi untuk mendapatkan berbagai pandangan dalam waktu yang sama. Nah, wawancara memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, data mendalam dan juga fleksibel. Kekurangannya, butuh waktu yang lama dan juga bisa subjektif. Tiga, observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian untuk mendapatkan data dari kejadian yang benar-benar terjadi di lapangan. Observasi memiliki dua jenis. Yang pertama, observasi partisipan. Observasi di mana peneliti ikut terlibat langsung dalam kegiatan yang sedang diteliti. Jadi, peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas tersebut. Cara ini biasanya digunakan agar peneliti lebih memahami situasi dari dalam. Kedua, observasi langsung. Observasi di mana peneliti hanya mengamati dari luar tanpa ikut terlibat dalam kegiatan objek penelitian. Peneliti menjaga jarak agar tidak memengaruhi perilaku yang sedang diamati. Kelebihannya, data nyata dan langsung melihat perilaku yang sebenarnya. Kekurangannya, butuh waktu dan bila dipengaruhi bias pengamatan. 4. Dokumentasi.
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis, arsip, laporan, foto, buku, atau catatan resmi ataupun simple landscape. Nah, dokumentasi juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya, data historis lengkap, hemat waktu. Kekurangannya, dokumen bisa tidak lengkap dan sulit untuk diakses. Contohnya dalam prodi manajemen informasi kesehatan, meneliti kelengkapan berkas rekam medis pasien. Yang kelima, Focus Group Discussion ataupun FGD, yang artinya adalah teknik pengumpulan data melalui diskusi kelompok kecil yang dipandu oleh seorang moderator untuk membahas topik ataupun masalah tertentu. Tujuan utama FGD ini adalah memperoleh berbagai pendapat, pengalaman, ide, dan solusi dari beberapa peserta dalam suatu waktu melalui interaksi kelompok. Nah, FGB juga memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihannya banyak sudut pandang karena peserta berasal dari latar belakang yang berbeda. Yang kedua, data kaya, yang dimana kaya akan data karena peserta saling menanggapi dan menambah informasi. Kekurangannya sulit dikendalikan jika diskusi di luar topik. Dan yang kedua, ada peserta dominan sehingga peserta lain kurang berpendapat. Yang keenam, pemeriksaan ataupun tes, yang dimana pengumpulan data melalui pemeriksaan langsung seperti pemeriksaan fisik, laboratorium, radiologi, USG, CT scan, dan sebagainya. Nah, metode ini sering digunakan dalam bidang kesehatan untuk mendapatkan data objektif mengenai kondisi pasien. Nah, pemeriksaan ataupun tes ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu objektif karena berdasarkan hasil pemeriksaan nyata dan juga akurat jika dilakukan dengan alat dan prosedur yang benar. Nah, kekurangannya mahal karena membutuhkan biaya yang besar untuk pemeriksaan dan juga butuh alat dan tenaga ahli untuk menjalankannya. Contohnya, hasil pemeriksaan laboratorium dicatat ke dalam rekam medis pasien. Selanjutnya, triangulasi data. Triangulasi adalah penggunaan lebih dari satu metode, sumber, atau peneliti untuk mengecek kebenaran data agar hasil penelitian lebih valid dan juga terpercaya. Nah, triangulasi memiliki 4 jenis. Yang pertama, triangulasi metode yang dimana menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, misalnya wawancara dan juga observasi. Yang kedua, triangulasi sumber data, yang dimana membandingkan informasi dari sumber yang berbeda. Yang ketiga, triangulasi peneliti, yang dimana melibatkan lebih dari satu peneliti dalam analisis data. Yang keempat, triangulasi teori, yang dimana menggunakan beberapa teori untuk menafsirkan data. Contohnya, hasil wawancara pasien dicek kembali melalui observasi dan dokumentasi rumah sakit. Instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data agar proses penelitian lebih terarah dan juga sistematis. Nah, contoh instrumen penelitian yaitu kuesioner, pedoman wawancara, lembar observasi, format dokumentasi, kamera atau alat-alat ukur. Instrumen yang baik harus valid ataupun mengukur sesuai tujuan dan reliable, yaitu hasilnya konsisten. Instrumen pada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif. Instrumen utama adalah peneliti sendiri. Peneliti secara langsung mengamati, bertanya, mendengar, serta menafsirkan data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kuantitatif. Instrumen berupa alat ukur yang terstruktur seperti angket, tes, skala ukur, serta lembar penelitian. Tujuannya agar data dapat diolah secara statistik. Oke. Soal latihan.
Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana aktivitas siswa di kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Peneliti duduk di dalam kelas, memperhatikan perilaku siswa, lalu mencatat hal-hal yang terjadi tanpa ikut campur dalam kegiatan belajar mengajar. Teknik pengumpulan data yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Wawancara, B. Kuesioner, C. Observasi, D. Dokumentasi, E. Tes. Jawaban saya adalah C, yaitu observasi. Mengapa jawabannya observasi? Nah, observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian tanpa memberikan perlakuan ataupun pertanyaan kepada subjek. Dalam kasus ini, peneliti hanya melihat dan mencatat aktivitas siswa di kelas tanpa ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Karena data diperoleh dari pengamatan langsung, maka teknik yang digunakan adalah observasi. Semua tertuju. Soal latihan yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui pendapat pasien tentang pelayanan rumah sakit. Peneliti memberikan lembar berisi pertanyaan dengan pilihan jawaban seperti sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Instrumen penelitian yang digunakan adalah A. Pedoman wawancara, B. Lembar observasi, C. Rekaman suara, D. Kamera, E. Kuesioner ataupun angket. Jawabannya adalah E. Kuesioner ataupun angket. Mengapa jawabannya kuesioner ataupun angket? Nah, kuesioner ataupun angket adalah instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Pada kasus ini, pasien diminta memberikan pendapat dengan memilih jawaban yang sudah disediakan dalam skala tertentu. Karena data diperoleh dari isian responden, maka instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Kenapa nggak ada? Soal latihan yang ketiga, seorang peneliti ingin mengetahui alasan keterlambatan pengisian rekam medis. Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan dokter menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, agar pembicaraan tetap terarah. Analisis yang tepat untuk teknik dan instrumen yang digunakan adalah A. Teknik observasi, instrumennya kamera. B. Teknik dokumentasi, instrumennya arsip. C. Teknik kuesioner, instrumennya angket. D. Teknik wawancara, instrumennya pedoman wawancara. E. Teknik eksperimen, instrumennya alat ukur. Jawabannya adalah D. Teknik wawancara ataupun instrumennya pedoman wawancara. Nah, mengapa wawancara? Nah, wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan responden. Agar wawancara tetap fokus pada tujuan penelitian, digunakan pedoman wawancara sebagai instrumen, yaitu daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Dalam kasus ini, peneliti berbicara langsung dengan dokter menggunakan panduan pertanyaan, sehingga tekniknya adalah wawancara dan instrumennya adalah pedoman wawancara. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang teknik pengumpulan data. Sekian dan terima kasih. Semua tertuju.